Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat. Hari ini, tanggal 16 Agustus 2020, hari Minggu, GBI Cahaya Mulia 2 Bandung akan ibadah online. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia kami bisa kembali mendengar sebagian firman Tuhan, dan biar kami jadi pelaku firman Tuhan dan kami ikutin firman Tuhan dengan benar dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, pada hari ini tanggal 16 hari Senin adalah 17 Agustus ya. Kita akan merayakan, memperingati kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Merdeka. Amin. Dan kita juga seperti biasa kita akan menyemangati diri kita dengan yel-yel. 1, 2, 3. Saya excellent. Saya semangat. Saya antusias. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan melihat bahwa firman Tuhan ya dan amin, dan Tuhan akan menggenapi apa janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun masalah problem yang kita hadapi, kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, kita tema hari ini adalah ada upah bagi usahamu. Ada upah bagi usahamu. Di 2 Tawarikh 15 ayat 7. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Hari ini kita akan membahas ke-1, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Yang kedua, sikap yang benar. Sikap yang benar. Yang ketiga, doa yang dikabulkan. Yang ketiga, doa yang dikabulkan. Oke. Kita akan terhibur, kita ada kekuatan karena firman Tuhan ya dan amin. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Mari kita lihat dulu di 2 Tawarikh 15 ayat 7. 2 Tawarikh 15 ayat 7 ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ada upah bagi usaha kita ya. Jadi Tuhan mengatakan janganlah khawatir, janganlah ragu. Jadi kuatkanlah hati kita. Jangan lemah, harus kita semangat ya. Jadi kita ulangi lagi. Jadi harus kuat hati kita, jangan lemah, semangat ya. Dengan lakukan itu semua, dengan apa yang Tuhan perintahkan, kita akan mendapat upah kita. Haleluya. Baik, kita mengetahui bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan melihat kita, mengasihi kita, yang memelihara, melindungi kita, menjauhkan dari roh jahat, orang jahat. Dan walaupun keadaan, situasi ya masih belum kondusif ya, tetapi kita yakin dan percaya firman Tuhan ya dan amin. Kita yang pertama, dengan cepat kita akan masuk. Yang pertama, Tuhan tolong aku ya. Pertama, Tuhan tolong aku ya. Di Matius 14 ayat 28 sampai 31. Matius 14 ayat 28 31, di mana Petrus berseru kepada Tuhan ya. Saya bacakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriaklah, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Haleluya. Jadi kita, ayat ini sungguh-sungguh jelas sekali bagi kita yang bimbang, yang ragu, yang takut, yang melihat keadaan, lihat situasi, padahal sudah percaya Tuhan,
dan sudah datang kepada Tuhan, tetapi ada masalah problem dalam kehidupan, ekonomi, keuangan, masalah suami istri, apapun juga yang bermasalah, masalah berat, bimbang dan ragu. Mari kita akan pelajari bagaimana ya dengan waktu kita kena tekanan, kena beban, masalah yang kita hadapi, kita ingat kembali harusnya kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku ya. Jadi kehidupan kita ketekan keuangan, ekonomi dan apapun masalah yang dunia pandang itu baik tapi ternyata tidak baik ya, dan sehingga membuat orang stres, depresi karena masalah problem yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini ya. Karena kita lihat firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, di mana Petrus ya dia lupa kepada Tuhan, lupa pada janji-janji Tuhan, di mana dia sudah minta ya jalan di atas air dan Tuhan bilang oke, silakan jalan di atas air, dan dia bisa jalan di atas air. Tetapi waktu ada angin, waktu dia melihat, dia ketakutan, dia bimbang, dia ragu, dia tertekan, dan dia gelisah, sehingga dia akan tenggelam. Tetapi untung dia ingat kepada Tuhan, dia memanggil Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan ya. Dan kita tahu apa ayat yang tadi kita baca, Tuhan langsung memberi tangannya, mengangkat, menolong dengan segera ya. Dimana Petrus itu orang pemberani, tetapi ada menghadapi masalah, dia lupa janji-janji Tuhan. Padahal dia udah ikut Tuhan ya, melihat mujizat, masalah problem yang Tuhan solving, bereskan ya. Tapi dasar manusianya timbul kembali, dia kurang beriman ya. Makanya kenapa Tuhan Yesus berkata, engkau kenapa bimbang, kenapa engkau ragu, harusnya percaya saja. Haleluya. Nah, penyakit keuangan yang begitu banyak orang bicarakan sekarang ini ya, masih jadi topik yang hangat ya. Nah, tapi kita mempunyai Tuhan ya. Kita jangan tertekan dengan keadaan, dengan situasi. Mari kita belajar beriman kepada Tuhan, memandang Tuhan ya, lihat Tuhan. Ya, kalau kita percaya pada Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, kita ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, tidur pun bisa nyenyak. Karena orang kalau gelisah, takut, sering tidak bisa tidur, terus pikirannya terus putar-putar sehingga tidak bisa tidur. Tapi kalau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Ingat, Tuhan kita maha besar. Ingat, Tuhan itu maha kuasa. Ia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Nah, kita mengandalkan, berserah kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, betapa kecilnya masalah kalau kita melihat Tuhan itu besar. Haleluya. Tuhan akan membereskan masalah problem yang kita hadapi. Kita harus ingat kesaksian yang pengalaman yang kita hadapi masa lalu. Tuhan tolong, dan sekarang pun Tuhan hidup, Tuhan ada, Tuhan masih mau menolong kita. Amin. Ya, meskipun dalam kesengsaraan, penderitaan yang kita hadapi, tapi penyakit yang kita hadapi, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Ketahuilah Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan mengasihi kita. Kita adalah biji mata Tuhan yang sangat berharga. Ingat, janji-janji Tuhan begitu banyak. Ada 1000 janji-janji Tuhan di Alkitab. Makanya mulailah saat ini, sekarang,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, catat apa yang engkau inginkan. Utarakan kepada Tuhan dalam doa yang kita panjatkan kepada Dia. Janji Tuhan, ya dan amin. Kita yakin dan percaya apabila kita tidak ada kekhawatiran, kita percaya sepenuhnya, setia, selalu tunduk pada Tuhan, lakukan firman Tuhan, tetap janji Tuhan ya dan amin ya. Ketahuilah bahwa janji Tuhan ya dan amin. Oke? Tuhan setia pada janji-janjinya. Dia tidak pembohong ya. Kita tinggal berseru kepada Tuhan ya, kita memanggil namanya, anak ada kuasa dalam namanya. Kita akan mendapat damai sejahtera, sukacita, dapat ketenangan dalam kehidupan kita. Ada jalan keluar, dapat pertolongan ya. Kita tahu Tuhan itu sungguh amat baik. Haleluya. Nah, apa yang kita alamin, apa yang kita rasakan, mengapa kita perlu Tuhan ya. Petrus tidak tenggelam karena Tuhan peduli kepada Petrus muridnya. Dan kita pun semuanya adalah murid Tuhan Yesus. Ya, Tuhan akan mengulurkan tangannya menolong kita apapun masalah yang kita hadapi. Petrus ditolong, kita pun pasti ditolong. Amin. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, mulailah kita haruslah fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Jangan membesar-besarkan masalah, tapi kita tahu masalah itu kecil di hadapan Tuhan. Tuhan akan bereskan, tinggal kita taat setia kepada Dia. Pandanglah Tuhan, fokuslah kepada Tuhan, ya setialah kepada Tuhan. Amin. Jangan lihat kiri kanan ya. Kita tahu salib adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita ya. Dan kasih kepada kita dan saudara kita ya. Kita mungkin bagaimana fokus kepada Tuhan ya. Tapi mari kita belajar untuk memandang dengan iman kita. Fokuslah hati kita kepada Tuhan. Amin. Pasti Tuhan bantu kita, tolong kita ya. Pikiran kita ya, ingat selalu kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan kita kepada Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Dia mengasihi kita. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Tuhan merasakan penderitaan kita ya. Bukan kita, wah Tuhan tidak peduli kepada kita. Tinggal kita lagi belajar firman Tuhan ini, dan selanjutnya kita akan pelajari, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Kita pasti keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Percayalah, masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan adalah gunung batu kita, benteng perlindungan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Haleluya. Karena Tuhan berkuasa di atas langit dan bumi ini. Amin. Kita adalah miliknya, Tuhan penciptanya. Kita setia, taat kepadanya, dan lakukan firman Tuhan sampai akhir zaman, sampai kita dipanggil oleh Tuhan ya. Kasih Tuhan itu sudah tidak diragukan lagi. Haleluya. Nah, mari kita masuk kedua, sikap yang benar. Masuk yang kedua, sikap yang benar. Cara sikap kita, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan sehingga Tuhan berkenan pada kita. Jawab-jawaban doa kita akan mendapatkannya. Ya, Tuhan menciptakan kita dan Tuhan adalah kudus, dan Tuhan menghendaki kita kudus adanya dan melakukan perintah Tuhan dengan setia ya.
tidak lihat kiri kanan, tetapi fokus kepada Tuhan, selalu ingat kepada Tuhan, selalu panggil Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Amin. Nah, Tuhan, kita yakin dan percaya waktu kita kerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Kita sering salah mengerti atau salah menangkap suara Tuhan. Mari, kalau kita sudah bergaul akrab dengan Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan Roh Kudus menolong kita apa yang Tuhan kehendaki, sehingga awalnya Tuhan mengenaki kita semua selamat dan sungguh-sungguh terjadi. Tinggal kita lakukan bagian kita, ya. Oke. Kita memiliki kisah hidup masing-masing. Masalah problem yang kita hadapi berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kalau kita memandang, melihat Tuhan, berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, ya, kita pasti diselamatkan, pasti dibebaskan, pasti ada jalan keluar. Amin. Nah, ada beberapa hal yang kita mau lihat, ya. Ada 5 hal, ya. Kesatu, janganlah putus asa, ya. Kesatu, janganlah putus asa. Ingat, dalam keadaan situasi yang tidak baik, yang keadaan sulit, kita jangan putus asa, maju terus, beriman, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Justru dalam kesulitan ini kita kelihatan mas murninya. Amin. Tetaplah semangat, percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, seperti contoh 10 orang kusta, ya, di mana Tuhan tolong, ya, kita pun pasti ditolong. Amin. Tinggal berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, pemulihan akan terjadi. Saya ulangi lagi, pemulihan akan terjadi. Kesehatan, keuangan, hubungan suami istri dan yang lainnya semua akan dipulihkan. Jangan takut, jangan putus asa. Yang kedua, semakin mendekat diri kepada Tuhan, semakin mendekat diri kepada Tuhan. Nah, apabila ada masalah, kita akan lebih sungguh-sungguh, ya, kita sadar apa yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita tetap harus fokus kepada Tuhan sehingga pikiran kita jernih, ya. Jangan sampai kita depresi, ya. Kita stres, ya. Kita harus percaya Tuhan menghibur kita, menguatkan kita, ya. Seperti Ayub, di mana dia percaya penuh kepada Tuhan dan dia dipulihkan 2 kali lipat. Amin. Selalu Tuhan menolong kita. Amin. Tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan mengembalikan segala keuangan kita, kesehatan kita, harmoni kita, rukun, damai sejahtera. Amin. Yang ketiga, menguatkan kita. Menguatkan iman yang ketiga. Jadi kita butuh iman, tidak mudah tergoyahkan, selalu mujizat terjadi karena iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan, kita yakin dan percaya. Tindakan kita apabila sudah benar, iman kita sudah bulat, apapun masalah bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ya, seperti orang Israel di mana menyeberang Sungai Yordan terbelah dan mendapatkan janji Tuhan karena iman mereka. Melalui iman tersebut mujizat terjadi. Sungai Yordan terbelah, ya. Nah, orang Israel bisa melewati, kita pun pasti bisa melewati masalah problem yang kita hadapi, beban berat apapun juga pasti bisa. Haleluya. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, masalah paling sulit kita adalah bersyukur, tetapi kita harus yakin, kita harus bisa bersyukur. Ya, dengan bersyukur mujizat terjadi, ya. Di mana kita tahu waktu Tuhan Yesus diundang di pernikahan di Kana,
ya, mujizat terjadi, ya, karena Tuhan mengandalkan percaya kepada Allah Bapa di surga dan mujizat terjadi. Demikian juga ya mengenai roti, ya, ikan dan roti, di mana sebelum terjadi mujizat Tuhan mengangkat tangannya dan mengucap syukur, dan waktu sudah mengucap syukur dan sudah berdoa, mujizat terjadi. Jadi kita ingat selalu firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan adalah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Amin. Nah, jadi kita jangan takut dengan masalah, kita hadapi dengan doa-doa yang penuh kuasa. Kelima, jangan lupa berdoa setiap hari. Jangan lupa berdoa setiap hari. Jadi berdoa adalah keharusan, ya, ada kerelaan kita, bukan terpaksa atau bagaimana rasanya kalau tidak berdoa. Ya memang kita haruslah berdoa, jangan tawar-menawar lagi. Jadi berdoa adalah keharusan, berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Nah, ceritakan masalah yang kita hadapi kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena banyak orang yang sok pinter, tapi mari kita lihat Alkitab, baca Alkitab, gaul akrab sama Tuhan, bercerita, berdoa, melalui doa kepada Tuhan setiap masalah, problem yang kita hadapi. Itulah orang Kristen yang sejati, di mana ada masalah selalu datangnya kepada Tuhan. Amin. Nah, di Filipi 4 ayat 16 dikatakan demikian. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita mengalami masalah, problem, ingat pada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Melalui doa-doa yang kita panjatkan, kita yakin dan percaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Haleluya. Ketiga adalah doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Kita mau lihat apa saja cara untuk doa kita supaya dikabulkan. Yang pertama, doa harus disertai dengan ucapan syukur. Amin. Ya. Nah, banyak mujizat terjadi, ya. Kita bersyukur dulu, baru doa terjadi, mujizat terjadi, ya. Jadi kita mengucap syukur, ya. Kita dalam segala situasi kita tetap mengucap syukur dan mujizat pasti akan terjadi. Bisa dilihat di Markus 8 ayat 6, ya. Markus 8 ayat 6, di situ Tuhan Yesus membagikan roti kepada ribuan orang dan roti ikan, ya. Itu yang tadi saya sampaikan, ya. Nah, kedua, doa harus disertai dengan keyakinan. Doa harus disertai dengan keyakinan. Yakobus 5 ayat 16 bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudara haruslah punya keyakinan, doanya jangan bimbang, jangan ragu, jangan mendua hati, penuh percaya sepenuhnya dan mujizat akan terjadi. Yang ketiga, doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi doa jangan rutinitas, ya, jangan main-main, jangan tidak fokus, jangan asal-asalan, ya. Kita tahu Elia adalah orang manusia biasa di Yakobus 5 ayat 17, ya. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa dan hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Sungguh doa yang luar biasa. Amin. Nah, janganlah kita selalu mengeluh, ngomel, tapi kita sudah belajar beberapa hal ini, kita pasti dijawab doa-doa kita. Doa yang
sungguh-sungguh. Keempat, doa harus dipanjatkan dengan ketekunan. Doa harus dipanjatkan dengan ketekunan. Di dalam Lukas 18 ayat 1, Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus mengajarkan para murid-muridnya agar berdoa harus dilakukan dengan tak jemu-jemu. Doa yang tidak jemu-jemu, dan Tuhan Yesus memberi pemahaman di mana seorang yang minta-minta terus supaya dikabulkan, dan hakim akhirnya mengabulkannya karena dia tidak jemu-jemu, tidak pernah putus asa, ya, melakukan dengan tekun. Amin. Nah, kita masuk ke yang kelima, doa. Bagaimana kita harus berdoa? Ya, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu tadi, ya. Nah, yang kelima, doa harus disertai dengan kerendahan hati. Doa harus disertai dengan kerendahan hati. Jadi kita jangan sombong, kita jangan angkuh, ya. Di Lukas 18 ayat 14, Lukas 18 ayat 14, Lukas 18 ayat 14, Tuhan Yesus menyampaikan satu kisah dan ia dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan Tuhan dan disebut orang yang benar. Kalau orang sombong, bukan orang yang benar. Amin. Orang yang berdosa pada Tuhan, doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi bagi orang benar, doanya akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, 6, doa harus dilakukan. Yang ke-6, ya. Doa harus dilakukan, dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ke-6, doa harus dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta suatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi doa harus di dalam nama Tuhan Yesus sehingga doa kita dijawab. Amin. Doa yang panjatkan orang benar pasti dijawab. Yakobus 15 ayat 7 mengatakan demikian. Elia adalah manusia, tetapi di ayat 16 dikatakan doa orang benar. Elia orang yang benar sehingga doanya dijawab. Haleluya. Puji Tuhan. Karena waktu kita singkat terus. Oke, ciri-ciri doa yang dipenuhi Tuhan, yang dibenarkan Tuhan, hidup dalam doa dengan sungguh-sungguh. Bertekunlah dalam doa. Iman saudara harus sungguh-sungguh dan tidak bimbang. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biar kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan iman firman Tuhan yang sudah kami belajar, dan kami yakin dan percaya ada upah bagi usaha kita. Sikap yang Tuhan menolong aku, sikap yang benar, doa yang dikabulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami yakin dan percaya masalah problem yang kami hadapi bisa kami atasi karena bersama Tuhan Yesus melakukan perkara yang luar biasa dahsyat. Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Emmanuel, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tutup dengan doa berkat. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah anak cucu kami, diberkatilah sandang pangan kami, segala pelayanan kami, kesehatan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Shalom.